Halo, selamat datang di channel Alfarizi. Selamat datang di episode spesial kali ini, di mana kita akan menyelami salah satu buku terpenting dalam dunia literasi finansial. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda merangkum seluruh isi dari buku fenomenal karya Robert T. Kiyosaki, yakni Rich Dad Poor Dad. Buku ini akan mengubah cara Anda memandang uang dan kekayaan. Mari kita mulai. Pengantar, dua ayah, dua sudut pandang. Rich Dad Poor Dad dimulai dengan sebuah narasi yang sangat personal. Robert Kiyosaki memiliki dua sosok ayah yang memberinya nasihat keuangan yang sangat berbeda. Ayah kandungnya yang ia sebut ayah miskin adalah seorang yang berpendidikan tinggi dengan gelar PhD. Namun, ia selalu berjuang secara finansial. Nasihat utamanya adalah pergi ke sekolah dan belajar dengan giat agar kamu dapat menemukan pekerjaan yang aman dan terjamin. Ia percaya pada sistem yang menjamin kenaikan gaji, pensiun, dan tunjangan. Sebaliknya ada ayah kaya, ayah dari sahabatnya Mike yang tidak pernah menyelesaikan kelas 8. Namun ia menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Nasihatnya adalah, belajarlah bagaimana uang bekerja dan buatlah uang itu bekerja untukmu. Ia mengajarkan bahwa orang kaya tidak bekerja untuk uang, melainkan uang yang bekerja untuk mereka. Robert memutuskan untuk mengikuti nasihat ayah kaya sejak usia 9 tahun, sebuah keputusan yang ia sadari telah membentuk seluruh sisa hidupnya. Ini adalah fondasi dari semua pelajaran yang akan kita bahas. Pelajaran pertama, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Pelajaran pertama dari ayah kaya adalah yang paling mendasar, yakni orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang, orang kaya punya uang yang bekerja untuk mereka. Robert mengilustrasikan ini dengan pengalaman pertamanya, yakni bekerja untuk ayah kaya seharga 10 sen per jam. Setelah bekerja keras selama berminggu-minggu, Robert merasa dieksploitasi dan ingin berhenti. Ayah kaya menjelaskan bahwa perasaan marah dan frustasi itu adalah bagian dari pelajaran. Ia ingin Robert merasakan bagaimana rasanya terjebak dalam perlombaan tikus, yaitu siklus bangun, berangkat kerja, bayar tagihan, dan seterusnya. Gaji, tunjangan, dan keamanan kerja adalah ilusi yang membuat orang tetap berada di perlombaan itu. Untuk keluar dari jebakan ini, seseorang harus belajar membuat uang bekerja untuk mereka. Ayah kaya kemudian tidak membayar Robert sama sekali, memaksanya untuk menggunakan otaknya untuk menemukan cara menghasilkan uang tanpa bekerja untuk gaji. Ini menantang Robert untuk melihat peluang, bukan hanya pekerjaan. Hasilnya, mereka menciptakan bisnis perpustakaan buku komik yang menghasilkan uang bahkan saat mereka tidak ada di sana. Ini adalah inti dari pelajaran pertama. Bukan gaji, tapi kreativitas dan kemampuan untuk melihat peluang yang akan membuat Anda kaya. Pelajaran kedua, pentingnya literasi finansial. Pelajaran kedua adalah tentang literasi finansial. Ayah kaya mengajarkan bahwa untuk menjadi kaya dalam jangka panjang, Anda harus melek finansial. Kuncinya bukanlah seberapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi seberapa banyak yang Anda simpan dan seberapa banyak generasi yang Anda lindungi. Ini adalah perbedaan antara menjadi kaya mendadak dan tetap kaya. Pusat dari literasi finansial adalah memahami perbedaan antara aset dan kewajiban. Ayah kaya memberikan definisi sederhana. Aset itu adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam saku Anda. Kewajiban itu sesuatu yang mengeluarkan uang dari saku Anda. Aset memasukkan uang, kewajiban mengeluarkan uang. Ia menegaskan bahwa orang kaya membeli aset, sementara orang miskin dan kelas menengah membeli kewajiban yang mereka pikir adalah aset. Contoh paling umum dari kesalahan ini adalah menganggap rumah sebagai aset terbesar. Robert menjelaskan bahwa rumah adalah kewajiban karena mengeluarkan uang dari saku Anda setiap bulan untuk membayar hipotek, pajak, asuransi, listrik, dan pemeliharaan.
Dengan memahami arus kas ini, Anda dapat melihat mengapa orang kaya menjadi semakin kaya dan orang kelas menengah berjuang. Orang kaya memiliki aset yang menghasilkan pendapatan pasif yang melampaui pengeluaran mereka dan sisa uangnya diinvestasikan kembali ke kolom aset, menciptakan siklus pertumbuhan kekayaan. Sebaliknya, kelas menengah terjebak dalam siklus di mana kenaikan gaji langsung dibalas dengan pengeluaran yang lebih tinggi dan kewajiban baru, seperti hipotek besar dan utang kartu kredit. Pelajaran ketiga, pikirkan bisnis Anda sendiri. Pelajaran ini mengajarkan perbedaan krusial antara profesi Anda dan bisnis Anda. Banyak orang mengidentifikasi diri mereka dengan profesinya. Misalnya, saya seorang bankir. Namun, profesi adalah pekerjaan Anda, sedangkan bisnis adalah tentang aset yang Anda miliki. Ayah kaya menyarankan untuk fokus pada membangun kolom aset Anda, bukan hanya mengandalkan gaji dari pekerjaan. Robert mengutip kisah Ray Kroc, pendiri McDonald's, yang menjelaskan bahwa bisnisnya bukanlah hamburger, melainkan real estate. Ini karena setiap warlaba McDonald's membeli tanah di bawahnya untuk perusahaan Ray Kroc, menjadikannya salah satu pemilik real estate terbesar di dunia. Meskipun Anda harus mempertahankan pekerjaan utama Anda harus mulai membeli aset nyata, seperti bisnis yang tidak memerlukan kehadiran Anda, saham, obligasi, real estate yang menghasilkan pendapatan, atau kekayaan intelektual. Dengan cara ini, uang yang Anda hasilkan dari pekerjaan akan dialirkan untuk membeli karyawan baru atau aset yang bekerja untuk Anda. Orang kaya membeli barang mewah terakhir setelah aset mereka menghasilkan cukup pendapatan untuk membayarnya. Pelajaran keempat, sejarah pajak dan kekuatan perusahaan. Pelajaran ini membahas bagaimana orang kaya menggunakan pengetahuan tentang perusahaan untuk keuntungan mereka. Robert menceritakan bagaimana pajak penghasilan di Inggris dan Amerika awalnya ditujukan hanya untuk orang kaya, tetapi dengan cepat meluas ke kelas menengah dan miskin. Orang kaya melalui perusahaan menemukan cara untuk meminimalkan beban pajak. Sebuah perusahaan legal memungkinkan pengeluaran dibayar dengan uang sebelum pajak. Ini berbeda dengan karyawan yang menghasilkan uang, yakni dikenai pajak dan kemudian mencoba hidup dari apa yang tersisa. Perusahaan membelanjakan apa yang bisa dan hanya dikenai pajak atas apapun yang tersisa. Robert menyebutnya sebagai salah satu celah pajak legal terbesar yang digunakan orang kaya. Selain keuntungan pajak, perusahaan juga menawarkan perlindungan dari tuntutan hukum. Ini memungkinkan orang kaya untuk mengendalikan segalanya tanpa harus memilikinya secara pribadi. Pengetahuan ini yang tidak diajarkan sekolah memberikan keuntungan besar bagi orang kaya. Pelajaran kelima, orang kaya menciptakan uang. Pelajaran ini menekankan bahwa di dunia nyata bukan yang paling pintar yang maju, melainkan yang paling berani. Robert menjelaskan bahwa di era informasi kekayaan ada dalam informasi dan perubahan terjadi dengan sangat-sangat cepat. Mereka yang siap untuk fleksibel, berpikiran terbuka, dan terus belajar, maka dia akan menjadi kaya. Kiyosaki berargumen bahwa uang tidak nyata, itu hanyalah apa yang kita sepakati. Orang kaya menciptakan uang melalui ide dan kesepakatan. Ia memberikan contoh bagaimana ia menghasilkan uang dari real estate selama pasar yang tertekan. Dengan sedikit uang muka dan banyak pengetahuan, ia dapat membeli properti dengan harga yang sangat rendah dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Menciptakan aset yang menghasilkan pendapatan tanpa harus bekerja keras. Kecerdasan finansial yang terdiri dari akuntansi, investasi, pemahaman pasar, dan hukum memungkinkan seseorang untuk melihat peluang yang terlewatkan oleh orang lain.
Ia mendorong pendengarnya untuk menjadi tipe orang yang menciptakan keberuntungan mereka sendiri, bukan hanya menunggu hal-hal yang baik terjadi sendiri. Pelajaran keenam, bekerja untuk belajar bukan bekerja untuk uang. Buku ini mengajarkan bahwa orang berbakat seringkali berpenghasilan rendah bukan karena apa yang mereka ketahui, tetapi karena apa yang tidak mereka ketahui. Robert menceritakan kisah seorang reporter berbakat yang tidak mendapatkan kemajuan dalam karirnya karena ia menolak untuk belajar keterampilan penjualan dan pemasaran. Pekerjaan haruslah menjadi tempat untuk belajar keterampilan baru, bukan hanya untuk mendapatkan gaji. Ayah kaya mendorong Robert untuk mengetahui sedikit tentang banyak hal. Bukan hanya menjadi spesialis dalam satu bidang, keterampilan manajemen utama yang dibutuhkan untuk sukses adalah manajemen arus kas, manajemen sistem, dan manajemen orang. Dari semua ini, keterampilan penjualan dan pemasaran adalah yang paling penting karena itu adalah keterampilan dasar untuk kesuksesan pribadi. Ini adalah filosofi yang bertentangan dengan dogma umum yang diajarkan di sekolah, yang mempersiapkan orang untuk menjadi spesialis, tetapi membuat mereka sangat tergantung dan terjebak dalam profesi mereka. Robert mengidentifikasi 5 rintangan utama yang menghalangi orang untuk menjadi kaya, bahkan setelah mereka melek finansial. Pertama, ketakutan. Ketakutan kehilangan uang adalah nyata dan dapat melumpuhkan. Ayah kaya mengajarkan bahwa yang membedakan pemenang dan pecundang adalah bagaimana mereka mengelola ketakutan itu. Pemenang tidak takut kalah, karena mereka tahu kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan akan membuat mereka lebih baik. 2. Sinisme. Robert menyebutnya Chicken Little Syndrome. Orang-orang yang sinis mengkritik daripada menganalisis. Mereka membiarkan keraguan dan ketakutan menutup pikiran mereka terhadap peluang. 3. Kemalasan. Bukan berarti mereka tidak bekerja. Banyak orang yang sangat sibuk, tetapi mereka sibuk sebagai cara untuk menghadapi masalah keuangan mereka. Obatnya adalah sedikit keserakahan yang sehat, yang memotivasi untuk bertanya, apa untungnya bagiku jika aku mengatasi ini? 4. Kebiasaan buruk. Ayah kaya mengajarkan kebiasaan membayar diri sendiri terlebih dahulu, bahkan sebelum membayar tagihan atau pajak. Ini menciptakan tekanan yang memotivasi seseorang untuk mencari cara menghasilkan lebih banyak uang daripada hanya pasrah dengan gaji yang ada. 5. Kesombongan. Kesombongan sering digunakan untuk menyembunyikan ketidaktahuan. Orang yang sombong percaya bahwa apa yang tidak mereka ketahui tidak penting, padahal apa yang tidak Anda ketahui adalah resiko terbesar Anda. Untuk menutup, Robert Kiyosaki memberikan 10 langkah praktis untuk membangkitkan kejeniusan finansial Anda. Pertama, temukan alasan yang lebih besar dari kenyataan. Miliki keinginan dan tidak ingin yang kuat sebagai motivasi emosional Anda. 2. Buatlah pilihan sehari-hari. Pilihan tentang apa yang Anda lakukan dengan waktu dan uang Anda setiap hari itu akan menentukan masa depan finansial Anda. 3. Pilih teman dengan hati-hati. Bergaul dengan orang yang berbicara tentang uang dan investasi akan membantu Anda belajar dan melihat peluang. 4. Kuasai formula dan pelajari yang baru. Berhentilah bekerja untuk uang dan belajarlah cara membuat uang bekerja untuk Anda. 5. Bayar diri sendiri dulu. Ini adalah disiplin diri yang paling penting. Memaksa Anda untuk mencari cara menghasilkan uang daripada hanya membayar tagihan. 6. Bayar pialang Anda dengan baik. Profesional yang baik akan memberikan informasi berharga dan menghasilkan lebih banyak uang untuk Anda daripada Anda bayar kepada mereka. 7. Jadilah pemberi India. Belajarlah untuk mendapatkan sesuatu secara gratis dalam investasi Anda. Pikirkan ROI dan aset yang Anda dapatkan setelah ruang awal Anda kembali. 8. Gunakan aset untuk membeli kemewahan. Hindari membeli barang mewah dengan kredit.
biarkan aset Anda menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar kemewahan Anda. 9. Pilih pahlawan. Tirulah pahlawan finansial Anda untuk mendapatkan inspirasi dan keberanian. 10. Ajarkan dan Anda akan menerima. Semakin banyak Anda mengajar orang lain tentang uang, semakin Anda belajar dan semakin banyak yang akan Anda terima. Demikianlah ringkasan dari buku luar biasa Rich Dad Poor Dad. Pesan utamanya sangat jelas. Pendidikan finansial, keberanian, dan disiplin diri adalah kunci untuk keluar dari perlombaan tikus dan mencapai kebebasan finansial. Ingat, bukan seberapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi seberapa banyak Anda simpan dan investasikan, maka itu akan membuat perbedaan. Saya harap ringkasan ini dapat menginspirasi Anda untuk mulai mengambil tindakan hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di episode Alfarizi berikutnya. Dadah!